السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Ikhwan fiddin azinallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi dalam kitabnya Sahih Muslim, atau dikenal dengan Musnad Imam Muslim, atau juga disebut dengan Kitabus Sahih. Dalam pertemuan terdahulu telah kita dapatkan hadis nomor urut ke-45. Terakhir 44. Haddatsana Abu Bakr bin An-Nadhr ibni Abi Nadri qala haddatsani Abu An-Nadhr Hashim bin Al-Qasim. Itu sudah kita dapatkan ya. Kita masuk sekarang kepada sanad yang kedua, masih kisah keluarnya atau bertambahnya makanan dalam peristiwa perang Tabuk yang merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Muslim, haddatsana Sahl bin Uthman wa Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala jami'an an Abi Muawiyah. Qala Abu Quraib haddatsana Abu Muawiyah. Berkata Imam Muslim menyampaikan kepada kami Sahl bin Uthman dan Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala. Jami'an, keduanya semuanya berkata atau semuanya meriwayatkan dari Abu Muawiyah. Abu Muawiyah Muhammad ibnu Khazim Ad-Darir. Abu Muawiyah Ad-Darir. Qala Abu Quraib, berkata Abu Quraib, yaitu guru yang kedua. Guru yang pertama Sahl bin Uthman, guru yang kedua Abu Quraib Muhammad bin Ala. Berkata Abu Quraib, haddatsana Abu Muawiyah. Di sini Imam Muslim ingin menukilkan seperti apa yang dia dengarkan dari gurunya, bahwa Sahl bin Uthman meriwayatkan dari Abu Muawiyah dengan lafal an-ana. Jadi ibaratnya Sahl bin Uthman an Abi Muawiyah. Adapun Abu Quraib Muhammad bin Ala, beliau meriwayatkan dari Abu Muawiyah dengan lafal haddatsana, yang dia lebih kuat menunjukkan tersambungnya sanad, bahwa dia mendengar langsung dari Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim anil A'mash, ya, Sulaiman bin Mihran al-A'mash, an Abi Salih Dakwan, ya, As-Samman Az-Zayyad, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu, au an Abi Sa'idin, atau dari Abi Sa'idin Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Syakka al-A'mashu, di sini A'mash ragu apakah hadis ini dari Musnad Abu Hurairah atau dari Musnad Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Beliau ragu dari siapa dia dengarkan hadis ini, apakah dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id Al-Khudri. Namun keraguan A'mash ini tidak memberikan mudarat, karena dia ragu dari siapa dia dengarkan. Namun kedua-duanya sahabat, ya, dan semua sahabat adil, sehingga ketidakjelasan siapa yang meriwayatkan tidak memberikan mudarat. Riwayatnya tetap sahih.
Qala Abu Hurairah atau Abu Sa'id, lamma kana ghazwatu Tabuka asaba an-nasa muja'atun qalu ya Rasulullah law adinta lana fanaharna nawadhihana faakalna waddahanna. Berkata Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri, tatkala pada perang Tabuk orang-orang terkena kelaparan. Maja'ah ini kelaparan, paceklik, ya, keadaan serba kekurangan. Ini pada perang Tabuk. Sebelum mereka berangkat seperti itu, sampai-sampai Nabi sebulan sebelum pemberangkatan sudah mengabarkan untuk para sahabat menyiapkan bekal karena keadaan yang sulit. Maka berangkat pun ternyata bawa seadanya. Nah, ketika itulah terjadi maja'ah, di perjalanan terjadi kekurangan bahan makanan. Qalu, maka berkata mereka para sahabat, ya Rasulullah, lau adinta lana, jika seandainya engkau mengizinkan kami, fanaharna nawadhihana, maka kami akan menyembelih nawadhihana. Nawadhih jamak dari nadhihun. Nadhihun itu sebenarnya onta yang biasa dipakai untuk mengambil air, menyiram kebun-kebun kurma. Kebun-kebun kurma itu ya kurang lebih kayak rambutan di daerah ya sana, butuh air yang bagus, maka diangkatkan air dengan onta-onta tersebut, disebut nadhih. Kalau jantan nadhihah, kalau betina jamaknya nawadhih. Akhirnya semua onta pun dijuluki nawadhih, mau bawa air atau tidak disebut nadhih, ya. Jadi maksudnya ini apa? Mereka ingin menyembelih onta yang mereka pakai untuk berangkat menuju peperangan. Fa'akalna, maka kita makan dari onta yang disembelih tadi. Waddahanna, dan kami meminyaki rambut kami dengan lemak yang ada pada onta setelah disembelih. Paham ya? Ini kebiasaan mereka. Dan memakai minyak rambut ini, meminyaki rambut ini biasanya dilakukan pada musim panas. Kenapa? Ya, samping karena panas, ya, memang untuk mengurangi penguapan air, karena daerah yang paling rawan untuk kuatnya penguapan yang menyebabkan dehidrasi itu apa? Kepala. Maka orang kalau kerja panas-panas pakai topi gitu, ya. Nah, mereka mengatakan seandainya kita sembelih onta kita makan dan minyaknya kita pakai untuk meminyaki rambut, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alu, kata baginda Nabi, kerjakan saja. Faqal berkata Abu Hurairah, faja'a Umaru, maka datanglah Umar bin Khattab, faqala, dan beliau berkata, ya Rasulullah, in fa'alta qallat dhahru, jika engkau kerjakan, membiarkan kami menyembelih kendaraan kita, maka akan berkurang dhahru. Dhahru yaitu punggung, maksudnya kendaraan yang punggungnya kita pakai untuk berkendaraan. Walakin ud'uhum bi fadli azwadihim, tapi mintalah dari mereka kelebihan atau apa yang tersisa dari bekal mereka. Azwad bentuk jamak dari zad. Thumma ad'ullaha lahum 'alaiha bil barakah, kemudian engkau berdoa bagi mereka atas makanan tadi keberkahan. Keberkahan artinya banyaknya kebaikan di dalamnya. La'allallaha an yaj'ala fi dzalika, semoga Allah menjadikan keberkahan dalam makanan tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, kata Nabi, betul. Qal fada'a binit'in, berkata Abu Hurairah, fada'a binit'in fabasatahu, Nabi meminta nit'in itu tikar dari pelepah kurma, kalau kita biasanya tikar pandan, tikar dari ajaman daun. Nabi minta, fabasatahu, beliau hamparkan, thumma da'a bi fadli azwadihim, lalu beliau minta kelebihan atau apa yang tersisa dari bekal mereka. Apa yang tersisa dari bekal mereka dikumpulkan semua di mana? Di tikar tersebut.
Qal faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi dhurratin, maka ada seorang sahabat yang datang dengan satu genggam durrah, ya, dzurrah. Apa dzurrah? Jagung. Ternyata ada jagung juga di Madinah ketika itu, ya. Tentunya bukan tanaman orang Madinah, dikatakan dia datang dari daerah Syam, jagung. Qal wa yaji'ul akharu bi kaffi tamrin, yang lain datang dengan satu genggam kurma. Qala wa yaji'ul akharu bi kisratin, yang lain datang dengan kisrah, yaitu potongan roti, ya. Hatta ijtama' 'ala an-nit'i min dzalika syai'un yasir, hingga berkumpul di atas tikar anyaman itu sesuatu tapi juga sedikit, yasir, qalil, yakni sangat sedikit, ya, karena sisa-sisa dan mereka dalam keadaan memang kekurangan bekal. Qal, berkata Abu Hurairah, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi bil barakah thumma qala khudhu fi aw'iyatikum, qala fa'akhadhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fil askari wi'aan illa mala'uhu. Maka Nabi pun kemudian mendoakan keberkahan bagi makanan tersebut, lalu beliau berkata, ambillah, isilah dengannya tempat-tempat perbekalan kalian. Au'iyah, bentuk jama dari wi'a, yang artinya bejana, ya, yang dari kulit biasanya, tempat menyimpan bekal. Maka mereka mengambil untuk perbekalan mereka, hingga tidak ada seorang pun dari pasukan yang punya bejana kecuali mereka isi penuh. Qal fa'akalu hatta syabi'u, berkata Abu Hurairah, mereka pun makan sampai mereka kenyang. Wa fadlat fadlatun, namun masih tersisa sisa dari makanan itu yang ditikar, masih ada sisanya, padahal sudah sampai mereka makan kenyang, kemudian sudah isi perbekalan juga. Subhanallah, ya, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la